Selamat pagi, selamat datang buat seluruh peserta, panelis yang mengikuti acara webinar kita hari ini yang berjudul Aspek Perpajakan dan Akuntansi UMKM serta Sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berkaitan dengan usaha UMKM. Saya perkenalkan, nama saya Sahata Edi P. Situmorang. Saya mewakili IAI Kompartemen Akuntan Pajak dan bekerjasama dengan IAI Wilayah Daerah Istimewa Aceh yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua IAI Wilayah Aceh Bapak Nadir Syah, SE MSI AKCA. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, webinar ini merupakan webinar ke-20 series dari kerjasama IAI dengan Halo Pajak, bekerjasama dengan IAI Wilayah yang diadakan di Aceh untuk memenuhi salah satu tujuan dari IAI, yaitu mengembangkan pertinggi pendidikan akuntan dan mempertinggi mutu pekerjaan akuntan, serta membimbing perkembangan akuntansi di Indonesia. Jadi di IAI ada 5 kompartemen yang terdiri dari kompartemen akuntan pendidik, kompartemen akuntan sektor publik, kompartemen akuntan syariah, kompartemen akuntan kantor jasa akuntan, dan saya di kompartemen akuntan perpajakan. Dan juga IAI memiliki 34 wilayah di seluruh Indonesia, yang saat ini menjadi host kita adalah Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Aceh. Kami berterima kasih sekali dengan kerjasama ini kita bisa mengadakannya di wilayah Aceh setelah kita melewati 19 wilayah daerah lainnya. Baiklah, kita akan mulai menayangkan, sebelum kita mulai acara, kita akan menayangkan peraturan yang harus ditaati oleh seluruh peserta selama webinar ini. Mohon host, silakan.
Baik, terima kasih. Jadi tadi itu tata tertib acara, ada absensi, ada kata kunci yang nanti mungkin harus diisi dengan benar oleh seluruh peserta untuk mendapatkan sertifikat, dan khusus untuk anggota IAI untuk mendapatkan SKP IAI sebanyak 3 SKP. Mohon mengikuti tata tertib tadi. Baiklah, kita mulai acara ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada seluruh peserta untuk bersikap sempurna. Silakan host. Terima kasih, mohon maaf. Baiklah, kita akan mulai acara ini. Sebelum kita ke acara pertama, perlu kami sampaikan bahwa tujuan dari webinar ini selain sosialisasi kepada UMKM, kita juga berharap kepada pemangku pengambil keputusan, baik dari sisi pemerintah maupun profesi, bisa mendapatkan solusi bagaimana kita menyelesaikan permasalahan akuntansi maupun pembukuan bagi UMKM yang selama ini menjadi masalah, terutama ketika ada program pemerintah memberikan bantuan kepada UMKM dan terkendala di pembukuan, karena memang pada saat ini, pada saat pandemi, banyak bantuan yang berupa pinjaman tanpa agunan, sehingga salah satu ukuran yang dapat menjadi jaminan bahwa pengembalian pinjaman tersebut dapat dikembalikan UMKM adalah catatan laporan keuangan atau pembukuan yang mereka miliki. Jadi memang kita mau sebetulnya, kita dari IAI, kita berharap dengan webinar ini kita mendapatkan solusi jangka panjang sehingga ke depan UMKM kita itu bisa naik kelas, bisa mendapatkan semua fasilitas yang diberikan pemerintah. Jadi memang kita berharap sebetulnya dengan webinar ini, para pemangku kebutuhan, pengambil keputusan bisa nanti berdiskusi. Jadi setiap nanti pemangku keputusan yang kita memberikan sambutan, kita ajak untuk berdiskusi bagaimana solusi-solusi yang bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi sekarang. Baiklah, sambutan pertama akan diberikan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Bapak Teten Masduki, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Temi Satya Permana, SSI, selaku Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi UKM. Untuk Bapak Temi Satya,
Waktu dan layar kami serahkan. Terima kasih Pak Situmorang. Terima kasih sudah diundang di acara ini. Izinkan kami mewakili Pak Menteri yang pada saat ini sedang ada tugasan lain. Baik, yang saya hormati Bapak Insinyur Helvizar, MSI, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Aceh. Yang saya hormati Profesor Dr. Faisal, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siak Kuala. Yang saya hormati Bapak Imanul Hakim, Kepala Kantor DJP Aceh. Yang saya hormati Bapak Dr. Winston Manehuruk dari Halo Pajak. Yang saya hormati moderator dan para narasumber serta para peserta webinar yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama izinkan kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Halo Pajak dan Ikatan Akuntansi Indonesia yang terus memberikan dukungan bagi UMKM. Kita ketahui bersama bahwa memang UMKM merupakan pelaku usaha terbesar di Indonesia dan jumlahnya mencapai 99% dari pelaku usaha. Akan tetapi perlu diingat bahwa memang mayoritas dari UMKM ini adalah skala mikro, di mana banyak kendala yang dihadapi dalam menjalankan usaha. Kalau kita dalam perusahaan kita mengenal istilah CEO, Chief of Executive Officer, kalau di mikro adalah COE, Chief of Everything. Jadi teman-teman mikro ini melakukan proses produksi, pencatatan keuangan sampai dengan pemasaran. Di mana ini merupakan hal yang harus segera kita bantu untuk kita tingkatkan kualitas dalam pengelolaan usahanya. Betul tadi disampaikan oleh Pak Situmorang bahwa memang dalam kondisi pandemi seperti ini, pemerintah banyak memberikan bantuan berupa keringanan kredit tanpa agunan yang mungkin pada kenyataannya bisa membantu para pelaku usaha untuk tetap menjalankan usahanya. Bahkan ada beberapa pelaku usaha yang berhasil mentransformasikan diri, migrasi ke dalam digital, bisa bertahan bahkan berkembang. Tapi masih mungkin jumlah ini mungkin masih belum terlalu bisa dikatakan berhasil, karena memang masih terlalu banyak juga pelaku usaha perlu sentuhan dari para stakeholder, baik dari pemerintah maupun dari pelaku usaha lainnya, seperti dari kelompok-kelompok profesi seperti IAI dan lain-lain. Jadi mungkin kalau kita melihat tren perbaikan kinerja ekonomi nasional berlanjut ke arah yang positif. Kita lihat bahwa triwulan keempat tahun 2021 naik sebesar 3,69% year on year. Ini data di BPS tahun 2022 kami dapatkan. Juga kita bisa melihat bahwa UMKM ini pulih. Optimisme ini ditunjukkan oleh survei yang dilakukan oleh Mandiri Institute pada kuartal 4 tahun 2021. Pertama yaitu UMKM sudah lebih dapat beradaptasi dalam situasi pandemi COVID-19 pada akhir 2021. Walaupun banyak usaha terkendala operasional saat PPKM darurat pada periode Juli-Agustus, di mana lebih dari 20% usaha dapat mempertahankan omset usaha. Selanjutnya adalah digitalisasi dalam penjualan dan transaksi. Seperti setelah saya sampaikan di depan tadi, bahwa memang kemampuan beradaptasi dalam produk dan usaha yang dilakukan sangat membantu UMKM untuk tetap survive dan meningkatkan omset usahanya. Selanjutnya ya adalah UMKM optimis pemulihan ekonomi akan terjadi pada tahun 2022. Namun dibutuhkan waktu 6 bulan sampai dengan lebih dari 1 tahun untuk ekonomi kembali normal. Dengan catatan tidak ada gelombang-gelombang pandemi berikutnya yang masif seperti tahun-tahun lalu. Selanjutnya adalah penggunaan channel penjualan online berkontribusi sangat signifikan terhadap omset penjualan, terutama melalui media sosial dan pesan instan. Saluran transaksi non-tunai juga umum digunakan seperti transfer dan scan QR. Sebagai pelaku ekonomi terbesar di tanah air, upaya pemulihan ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM terus dilakukan oleh pemerintah antara lain melalui program bantuan produktif usaha mikro yang ditargetkan target diberikan pada 12,8 juta usaha mikro pada tahun 2021 dan telah tersalur sebanyak 100% dengan menyerap anggaran sebesar 15,36 triliun rupiah. Selanjutnya penyaluran KUR dari target 285 triliun telah terrealisasi 281,86 triliun
atau 98,9% dengan pertumbuhan 41,9 dibandingkan tahun yang lalu, dan diberikan kepada 7,42 debitur. Selanjutnya adalah penyaluran modal kerja bagi koperasi melalui LPDB. LPDB adalah lembaga pengelola dana bergulir BLO yang ada di bawah Kementerian Koperasi, di mana kebijakan Pak Menteri adalah LPDB 100% menyalurkan pinjaman kepada koperasi. Target tahun 2021 adalah 1,6 triliun dan telah terrealisasi 1,2 triliun atau 80,27% kepada 162 koperasi. Reformasi pajak pada tahun 2021 merupakan prasyarat pencapaian tujuan bernegara Indonesia, negara Indonesia emas pada tahun 2045, yaitu menjadi negara yang semakin maju. Juga kita lihat bahwa fungsi APBN kita akan semakin kuat untuk kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan, pembangunan, layanan publik, distribusi sumber usaha yang lebih merata, dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Kembali saya mengambil kajian dari Mandiri Research Group yang memperkirakan undang-undang HPP ini dapat menambah penerimaan perpajakan pada tahun 2022 di kisaran 90 triliun rupiah sampai dengan 120 triliun atau setara dengan 0,5 sampai dengan 0,7% dari PDB, sehingga akan mendorong rasio pajak terhadap PDB ke angka 9,1% dari outlook tahun 2021, yaitu di angka 8,6%. Mudah-mudahan riset ini bisa diimplementasikan pada tahun ini, hingga menjadi angin segar bagi pertumbuhan ekonomi kita. Selanjutnya adalah Undang-Undang HPP menjadi wadah komitmen pemerintah dalam mendukung keberlangsungan sektor UMKM yang menyerap lebih dari 90% tenaga kerja, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Jumlah wajib pajak UMKM baru sebanyak 5 juta. Kita terus optimis jumlah ini dapat terus meningkat sejalan dengan adanya reformasi Undang-Undang HPP. Masih banyak dari pelaku UMKM yang memiliki kemampuan terbatas dalam mengelola laporan keuangan dan menjalani administrasi perpajakan. Selanjutnya adalah masih banyak dari pelaku UMKM memiliki keterbatasan dalam mengakses digitalisasi, di mana digitalisasi menjadi alat percepatan dan transformasi UMKM, kemudian pelaporan pajak serta digital juga turut mendorong literasi perpajakan dan transformasi UMKM Indonesia. Kementerian Koperasi dan UKM juga memiliki laporan akuntansi usaha mikro yang kita sebut adalah mikro, di mana aplikasi ini merupakan aplikasi pembukuan akuntansi sederhana untuk usaha mikro yang bisa digunakan melalui smartphone dengan sistem operasi Android. Selain itu, kami juga memberikan advokasi perpajakan bagi UMKM. Dengan perbaikan layanan dan kebijakan pemerintah yang berpihak kepada UMKM, diperlukan kolaborasi berupa kewajiban taat pajak agar dapat digunakan kembali untuk pembangunan negara kita tercinta. Jadi mungkin melalui forum ini kami juga menginformasikan bahwa memang yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini memang sejujurnya memang betul-betul untuk ingin seperti disampaikan oleh Pak Moderator, agar usaha mikro UMKM dapat naik kelas. Kita masih terjebak dalam pola prisma, sehingga besar di bawah, kecil di tengah, dan sangat kecil di skala besar. Ini kita yang menciptakan ekonomi yang lebih hidup, lebih tumbuh dengan mentransformasikan usaha mikro menjadi ke sektor formal, dan juga ingin menaikkan skala usaha mereka menjadi kecil, dan kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar. Untuk itu kami butuh dukungan dari semua pihak, dan kami sekali lagi mengapresiasi acara ini yang menurut kami sangat-sangat strategis, memberikan pencerahan dan juga literasi kepada para pelaku usaha. Demikian mungkin beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan UMKM Indonesia dan semakin meningkatkan kontribusi pada perekonomian nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Temi bisa diskus sebentar Pak ya? Oh boleh, silakan Pak Sitorang. Ini sesi yang menyenangkan Pak. Jadi memang kita yang pengambil keputusan nih supaya kita lebih jelas Pak. Artinya sebetulnya kita mau update juga apa yang kita sudah lakukan sebelum-sebelumnya. Mungkin yang Pak Imanul sama Pak Fazli sama Pak Nurdiasa bisa gabung Pak. Jadi intinya gini Pak, dari pengalaman kita sebetulnya satu, disediakan aplikasi gratis juga belum tentu ada yang mau pakai Pak. Jadi kendalanya banyak nih. Terus yang kedua juga benefitnya apa gitu loh. Karena kan mungkin juga tadi Pak Imanul
menot bahwa ada kan pajak daerah juga, Pak. Terutama yang makanan, kalau yang lain selain makanan mungkin atau hotel apa segala macam itu kan ada pajak daerah, Pak. Jadi memang perlu sinkronisasi nih, Pak. Karena kalau misalnya aplikasinya ada, terus sumber daya untuk menyediakan menggunakan aplikasinya ada, tapi kalau misalnya keinginan dari UMKM-nya untuk transparan itu tidak ada, Pak, agak susah juga. Jadi memang tadi kita sepakat bahwa harus ada sebetulnya, terutama nih, karena kan seperti Bapak nih yang memberikan bantuan kepada UMKM nih, Pak. Artinya kan supaya sinergi. Jadi konsepnya begini, Pak. UMKM itu tidak akan kita didik untuk membuat laporan keuangan. Kalau konsep dari IAI ya, Pak ya, kita akan didik dia untuk membaca laporan keuangan. Nah, untuk menyusun laporan keuangan, kita serahkan kepada yang ahli, terutama dalam ini kita ajak mahasiswa, Pak, yaitu universitas. Jadi makanya kita di setiap webinar ini kita ikut sertakan universitas, karena melihat bahwa sebetulnya ada sinergi yang belum nyambung nih, Pak. Jadi kalau di universitas itu ada namanya kampus Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, di mana mahasiswa itu wajib mengikuti 20 SKS 6 semester untuk memenuhi kesejahteranaannya, Pak. Jadi memang ini yang perlu kita sinergikan. Jadi konsepnya sebetulnya yang kita bangun itu adalah bagaimana nanti mahasiswanya kita didik dengan aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Koperasi maupun pihak lain. Terus, tapi ada jaminan, Pak, ada jaminan dari Dinas Koperasi, karena secara struktur kan, Pak, Kementerian Koperasi mungkin nggak langsung membawahi UMKM. Ya, contohnya mungkin gini, Pak, kita target 500 UMKM nih ditangani oleh Universitas Syah Kuala. Nah, kira-kira kita bisa jamin nggak, Pak? Maksudnya supaya nanti ini programnya jalan, Pak. Artinya kan bahwa universitas akan menyediakan jasa pembukuan, tetapi yang bersedia menggunakan jasa tersebut harus juga dijamin, Pak, supaya nanti jangan sia-sia. Adik mahasiswa kita didik, ternyata UMKM-nya nggak ada yang mau, Pak. Jadi memang bagaimana kita mensinergikan tadi kepentingan-kepentingan tadi, misalnya tadi Pak Bapak menggelontorkan pinjaman, diarahkan ke sana supaya nanti ini supaya lebih ke transparan. Tapi artinya kan tujuan sebetulnya, Pak, kalau transparan nanti ada penerimaan pajak ya, Pak. Jadi memang ya bagaimana kita mensinergikan ini, Pak. Kira-kira itu mungkin masukan yang kita diskus sebelumnya, Pak. Mungkin bisa Bapak kasih. Terima kasih Pak Sumarang. Bapak ini moderator tapi juga sangat lugas dan luwes dalam menggali-gali isu yang ada nih, Pak. Oke, saya setuju, Pak. Gratis belum tentu juga dipakai. Pertama, pertanyaan yang sering ditanyakan kepada kami berulang-ulang oleh pelaku usaha adalah satu saja. Apa manfaatnya kita bayar pajak? Itu aja. Manfaatnya bagi usaha kami bayar pajak. Direct benefit untuk mereka, apa itu yang menjadi pertanyaan? Artinya, kita harus bisa menjawab. Jadi sebetulnya acara seperti ini sebenarnya bukan hanya untuk para pelaku usaha, Pak. Bagi para aparatur pun juga harus diberikan. Sehingga pada saat ditanya oleh pelaku usaha, kami bisa menjawab, kami bisa menjelaskan. Untuk orang yang usahanya setiap hari subsisten, Pak, mereka merasa, kok saya harus bayar pajak ya? Saya buat makan aja masih kurang ini, kan begitu. Jadi saya koreksi dulu Pak Sitomorang ya. Tadi kita berikan mikro untuk usaha mikro, Pak. Ini contohnya gini, kenapa kita ini kalau sering masyarakat banyak yang belum begitu mengerti. UMKM ini terdiri dari 3 skala usaha, Pak. Mikro, kecil, dan menengah. Jadi kalau kita bicara UMKM itu mulai bicara dari pedagang keliling yang omsetnya maksimal 2 miliar, dari mulai penjual jamu gendong, ya, pedagang keliling, pedagang bakso, sampai dengan orang yang memiliki rental mobil, memiliki hotel Melati 3, ini adalah UMKM. Jadi kan kita harus bisa membedakan bahwa memang yang kita binasi lebih kepada yang skala mikronya, Pak. Kami kemarin membuat flyer di medsos ya Kementerian Koperasi untuk open call bagi para pelaku UKM yang ingin memperoleh investasi, Pak. Kami batasi di sana, omsetnya minimal 2 miliar. Habis, Pak, kami diserang, Pak, di medsos, Pak.
Kalau yang 2 miliar tidak butuh pendampingan, Pak, butuhnya pendamping hidup. Sampai ada joke seperti itu di media sosial kami. Betul. Artinya, loh, itu bukan UMKM. Nah, ini kan ya kami mengafirmasi bahwa memang kami masih belum cukup masif melakukan sosialisasi kepada masyarakat, juga terhadap rekan-rekan sesama aparat pemerintah nih, baik di pusat maupun di daerah. Bahwa saya selalu menghindari perkataan UMKM secara utuh untuk segmentasi tertentu. Seperti tadi kita bilang bahwa memang mereka belum bisa membaca laporan, mungkin di skala mikro iya. Tapi kalau kita bicara kecil menengah, harapan kita sih mereka sudah paham dan sudah rapih laporan keuangannya, sudah taat membayar pajak, kan begitu. Faktanya begini tadi, kenapa kami bilang agak berat, Pak Sitomorang. Dengan adanya PP 7, diperkirakan jumlah usaha mikro semakin besar, Pak, jumlahnya, Pak. Kecil menengah hanya 239.000. Artinya, ini yang mau kita besarkan adalah usaha kecil menengah ini. Karena kami selalu beranggapan, bukan kami di UKM, Pak, ya. Di Kementerian Koperasi ada Deputi Usaha Mikro, ada Deputi UKM. Memang dibedakan sekarang. Binaannya dibedakan karena memang pendekatannya berbeda. Program-programnya pun berbeda, kan begitu. Kami selalu berargumentasi bahwa memang UKM inilah yang betul-betul kita harapkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau saya bilang usaha mikro semakin banyak, tidak bisa dipungkiri, Pak, karena sekarang sektor formal sangat sulit sekali menyediakan lapangan pekerjaan. Itu dulu. Kami menyebut baik tadi usulan bahwa memang para adik-adik mahasiswa ini kita berikan pendidikan terkait mikro, untuk kemudian diajarkan kepada para pelaku usaha skala mikro, Pak, ya. Tapi perlu kita garis bawahi bahwa memang bantuan pemerintah ini yang tadi salah satunya Bapak sebutkan tadi, terkait pinjaman tanpa agunan, ini lebih kepada KUR, Pak, ya. KUR ini adalah uang dari perbankan. Pemerintah hanya membayar subsidi bunganya. Artinya semua kewenangan daripada penentuan pemberian kredit sepenuhnya ada di perbankan. Kami tidak memiliki intervensi apapun di sana. Kami hanya mengklarifikasi, mengkonfirmasi apakah yang diberikan bantuan ini betul skala usaha mikro, sehingga kami berhak untuk membayar subsidi bunga yang diberikan oleh pemerintah melalui perbankan, subsidi bunganya ini. Kan begitu. Artinya kalau untuk bantuan direct, bantuan seperti hibah, perlu jadikan pertimbangan, Pak, kewajiban mereka membayar pajak. Gitu. Tapi mungkin kita harus duduk bareng, Pak, sama-sama kita rumuskan apakah faktor politisnya jauh lebih besar nanti kalau kita terapkan ini. Kenapa? Masyarakat sekarang ini banyak yang butuh ini hanya untuk bertahan hidup, Pak, gitu loh. Kalau kita pernah melihat waktu kita tahun 2020, Pak, pada saat BPUM diluncurkan, jadi kami dengan teman-teman di TNP 2K itu melakukan survei, cadangan cash mereka hanya 3 hari, Pak, usaha mikro ini. Mereka 3 hari tidak kerja, selesai sudah, Pak. Makanya kami bilang ini BPUM ini juga selain daripada untuk menjalankan usaha juga sebagai social safety net bagi masyarakat tadi itu. Kalau tidak segera diambil kebijakan seperti itu, saya yakin angka kemiskinan kita akan semakin tambah. Sekarang kita ini sudah mendengar ada kemiskinan ekstrim, Pak. Bahkan di Pulau Jawa ini malah banyak. Begitu. Ini kan ironis, Pak, ya. Ironis di mana seharusnya sentral ekonomi ini menjadi tulang punggung gitu, tapi ternyata ada juga kemiskinan ekstrim di Pulau Jawa ini. Ini yang sekarang menjadi PR kami. Bahkan kita juga ingin bahwa memang kesadaran pajak ini juga menjadi gerakan nasional, Pak, ya. Artinya UKM juga merupakan salah satu kontributor yang utama sebetulnya. Dengan jumlahnya yang masif 64 juta, saya yakin kalau semua sadar dan taat membayar pajak, saya yakin salah satu PR kita nih, penerimaan negara melalui pajak ini akan agak soft lah, Pak, ya. Saya belum bilang soft, tapi agak soft lah gitu. Izin menambahkan, Pak Temi. Iya, Pak. Izin Pak Dia. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Temi itu memang menjadi perhatian kita semua. Dalam hal ini ya kita asosiasi Ikatan Akuntan Indonesia, khususnya untuk wilayah Aceh, termasuk juga pemikiran di tingkat fakultas dan universitas, ya. Tetapi objektif yang seperti disampaikan oleh Pak Edi tadi, bahwa memang pemetaan itu penting, bahwa orientasi utama seperti yang Pak Temi sampaikan, kita fokus dulu kepada teman-teman di mikro. Karena bicara masalah
UMKM jangan disamaratakan. Jadi saya juga mendengar itu dengan sesama mahasiswa nih kan. Jadi kalau 2 miliar itu bukan pendamping, tapi pendampingnya hidup, betul tuh Pak Temi. Tapi memang perlu juga kita pastikan apa yang diusulkan oleh Pak Edi tadi, agar ini bisa jalan. Adik-adik mahasiswa punya kemampuan atau punya peluang untuk melakukan pendampingan kepada teman-teman pengusaha di tingkat mikro. Hanya saja perlu kita payungi yang disebut dengan mikro itu siapa. Saya malah sangat respect ya apa yang disampaikan oleh Pak Edi dalam hal ini IAI Kompartemen Perpajakan untuk menyatakan ya setidaknya masing-masing kabupaten kota di seluruh Indonesia ada 500 usaha mikro yang bisa didampingi dengan pendekatan ini. Nah, payung itu yang ingin kita dapatkan. Ya, tentu di kementerian hubungannya mungkin vertikal dengan provinsi. Kalau di tingkat kabupaten kota ini juga butuh kebijakan karena jangan sampai setelah kita dampingi, kita bina, kemudian 3 tahun atau 3 bulan, 4 bulan kemudian tiba-tiba sudah menghilang. Jadi hanya butuh pada saat pemerintah melakukan program pencurahan dana. Mungkin ini pemikirannya Pak Temi. Setidaknya kita bisa masuk ke area yang sudah ditentukan. Oh ini namanya mikro, walaupun secara PP 7 2021 itu memang angkanya cukup signifikan untuk menyebutkan mikro kan, tetapi yang jelas kita bisa petakan itu sehingga nanti di tingkat kampus pun atau di tingkat asosiasi kita sudah bisa ternyata kita juga bisa mencari tanda kutip kandidat para pengusaha mikro yang datanya mungkin juga ada di perpajakan, datanya juga ada di kantor dinas koperasi, datanya juga bisa kita dapatkan di website sehingga kita bisa langsung by name begitu. Sebagai masukan Pak Temi, Pak Uji, makasih Pak. Baik Pak Fazli, masukan yang sangat baik dan kami akan coba untuk akomodir Pak ya. Artinya gini, memang betul Pak, ini pendataan ini menjadi isu utama Pak ya. Di kementerian kami pun juga tahun ini baru akan melakukan sensus, tapi yang baru sebatas 14,5 juta pelaku usaha nih, karena memang anggarannya memang masih terbatas. Tapi kami tetap optimis bahwa memang teman-teman kita sebetulnya punya data ini. Nggak, maksudnya tadi angka 64 juta itu kan selalu saja kita umumkan kepada publik. Cuma kita 64 juta itu siapa sih sebenarnya? Betul Pak. Jadi ini data ini sebetulnya masih scattered sekarang Pak. Banyak sekali Pak. Di pajak punya, di perbankan punya, di kami juga ada, di teman-teman kepala dinas di provinsi maupun daerah juga di kabupaten kota ada semua. Saatnya ini kita ada basis data tunggal yang sedang kami bangun ini tahun ini ya. Mudah-mudahan ini bisa mengumpulkan semua data. Karena memang kami khawatir tercatatnya double Pak, gitu loh. Iya kan? Saya pasti ada irisan lah di antara pajak dengan bank itu pasti ada irisan. Dengan data-data pemerintah pasti ada irisan. Makanya ya mungkin melalui forum ini saya minta untuk mohon bersabar. Kami sedang menyusun data tunggal ini, basis data tunggal UMKM. Karena memang 64 juta ini masih kita harus uji dengan data-data yang valid gitu kan. Karena memang kita harus tetap updating data ini karena memang jujur kami pun juga bingung dengan adanya PP7 ini kan merubah struktur pelaku usaha nih Pak. Yang tadinya kecil jadi mikro Pak gitu. Yang jadinya menengah jadi kecil kan begitu. Padahal kita ingin menaikkan kelas gitu loh. Dia sekarang ini malah tidak lagi dalam bentuk prisma Pak. Bentuknya itu tutup gelas Pak. Jadi memang kalau prisma agak prosesnya terdistribusi lah ya. Tapi sekarang bentuknya tutup gelas Pak. Jadi cuma agak kecil di atas yang di bawah. Bentuknya tutup gelas. Kalau di UI itu menjelaskan laporan mereka tentang UMKM di Indonesia saat ini. Iya, kita ingin seperti kendi lah Pak bentuknya Pak. Jadi Pak Temi nanti mungkin kita coba nanti discuss lagi setelah ini Pak. Jadi artinya supaya nanti lebih terperinci apa yang kita inginkan supaya sampai Pak. Jadi sebetulnya diskusi yang kita coba ini supaya nanti sebagai pemangku keputusan di atas kita bisa sampaikan apa yang ada di hasil-hasil dari itu kita Pak webinar kita. Jadi terima kasih Pak Temi. Kalau misalnya nanti masih bisa, kita discuss lagi sama dengan Pak Immanuel pada saat nanti. Kalau misalnya ada waktu Pak ya. Kalau masih bersedia Pak. Baik. Oke. Sekarang ini kita lanjutkan dengan. Sementara mau pamit dulu Pak ya. Oh ya, oke. Baik Pak Temi. Makasih banyak Pak Temi. Dan Pak Iman, Pak Faisal semua. Terima kasih Pak Temi. Terima kasih. Sukses acaranya Pak. Terima kasih.